24 jam hari ini. Meski proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring, pemerintah Kota Palembang tetap memprioritaskan pembangunan gedung sekolah. Dana alokasi khusus yang dikucurkan pemerintah pusat diketahui terbanyak pada sektor pendidikan mencapai 63,3 miliar rupiah. Dana alokasi khusus yang dikucurkan pemerintah pusat dimanfaatkan pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan infrastruktur sekolah. Dari total dana 124 miliar rupiah, DAK fisik bidang pendidikan mencapai 63,3 miliar rupiah. Selanjutnya bidang kesehatan 21,8 miliar rupiah dan lainnya. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo mengatakan DAK triwulan kedua ini baru terrealisasi 7,54%. Meskipun angkanya rendah, pihaknya meyakinkan jika proses tender sudah berjalan, sudah dirapatkan ke instansi terkait agar menyalurkan dana DAK secepat mungkin. Diakuinya sejauh ini kendala yang dihadapi berupa administrasi. Meski demikian, pihaknya meyakini bisa cepat teratasi karena tujuan DAK fisik untuk memulihkan ekonomi nasional agar pergerakan pembangunan ekonomi nasional berjalan. Kurang lebih 124 miliar. Ini diperuntukkan ada 10 desa baik di kesehatan, pendidikan, kemudian perhubungan, irigasi, sanitasi, kemudian perikanan, dan sebagainya. Nah, di triwulan kedua ini pelaksanaan fisik ini baru 7,54%. Organisasi keuangannya menunggu administrasi, artinya semua sudah proses tender sudah berjalan. Reporter Dian Cahyani Fitri, juru kamera Ki Agus Yahya, palpres.com. Pemirsa, Toyota Astra Finance atau TAP cabang Palembang bergerak cepat membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dengan menyalurkan bantuan paket sembako. Bagi-bagi paket kebutuhan pokok ini merupakan program CCR TAP yang disalurkan secara serentak di bulan Juli ini. Kendati dengan wajah tertutup mengenakan masker, namun ekspresi bahagia tampak jelas di wajah sejumlah warga Jalan Letda Arozak, seputaran kantor TAP cabang Palembang saat menerima paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Pemberian manajemen TAP cabang Palembang belum lama ini. Afik Fahri, Branch Manager TAP cabang Palembang menyebutkan, penyaluran CSR berupa 2.900 paket sembako ini dilakukan secara serentak di 37 kota di Indonesia. Hari ini kita dari Toyota Astra Finance mengadakan CSR untuk pembagian sembako lah, intinya CSR ini untuk beberapa warga yang ada di sekitar kantor TAP. Ini sebenarnya dalam bentuk empati kita dari Toyota Astra Finance untuk warga-warga yang khususnya terdampak dari COVID, apalagi kan sekarang lagi zaman pandemi COVID, kemudian lagi PPKM juga kan. Jadi kita dari TAF hari ini, khususnya di bulan Juli ini, kita mengadakan pembagian sembako itu serentak di bulan Juli ini di 37 kota se-Indonesia. Total itu ada 2.900 paket sembako yang kita berikan. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar meresmikan penyaluran beras bantuan PPKM bagi masyarakat di Bumi Caram Seguguk Kamis kemarin. Dalam acara yang digelar di Desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya Induk itu, sebanyak 33.780 karung beras bantuan akan didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat yang terdampak COVID-19. Kamis kemarin, beras bantuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM disalurkan kepada masyarakat Ogan Ilir terdampak COVID-19 dipusatkan di Desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya Induk. Sebanyak 33.780 karung beras bantuan didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar mengatakan, Pemkab hanya menyalurkan dan mengawal agar bantuan pusat ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
seperti KPM, PKH, dan KPM Bantuan Sosial Tunai. Panca mengaku akan memerintahkan Kades dan Camat agar mengawal bantuan tersebut tepat sasaran. Kepada masyarakat, Bupati berharap agar melaporkan langsung kepada Kades, Camat, Kepala Dinas Sosial, dan kepadanya sendiri sebagai Bupati jika menemukan hal-hal yang ganjil atau tidak sesuai di lapangan. Sementara itu, Direktur Utama BNR Logistik Jerry Tengker mengatakan bantuan tersebut merupakan kali keduanya di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Sementara sebelumnya bantuan diterima Ogan Ilir tahun lalu. Ia menambahkan untuk wilayah Kabupaten Ogan Ilir pihaknya menyalurkan 33.078 ton beras untuk 214 desa. Dia berharap bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat di masa pandemi. Sudah kali kedua ini belum di area Kopi ya. Tahun lalu kami pun sudah salur di daerah ini tahun lalu untuk BSP program bantuan sosial beras tahun 2020. Lalu kita juga mendapatkan penugasan untuk kali ini juga untuk kali keduanya di daerah ini sama di Sumatera Selatan dan Bangka. Kita juga mendapat penugasan di 15 provinsi yang sudah kita lakukan tahun lalu, tapi untuk tahun ini kita lakukan sama. Untuk total beras yang kita salurkan ada sebesar hampir 93 juta ton untuk setiap 93 juta kilogram ya, 93 juta kilogram yang diantar untuk Untuk Ogan Ilir sendiri Pak, berapa dapat jatahnya? Ogan Ilir ini termasuk Ogan Ilir 241 desa, jadi kurang lebih ada 330 ton lah ya. 330 ton. Reporter dan juru kamera Wijan, Walpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang kembali mengamankan seorang pengedar narkoba di Lorong Jambu. Tersangka berusia 19 tahun ini ditangkap di rumahnya bersama orang tuanya dan temannya. Anggota Satres Narkoba kembali mengungkap pengedar narkoba di Lorong Jambu, Kecamatan Gandus, Palembang. Dalam penggeledahan di rumah tersangka, anggota berhasil menemukan 2 bungkus sabu dengan seberat 4,21 gram dan uang tunai Rp840.000. Dari hasil penggeledahan tersebut, anggota mengamankan tersangka berinisial JR yang diduga pengedar narkoba. Selain itu juga ikut diamankan orang tua tersangka serta 1 orang temannya. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Andi Supriyadi mengatakan bahwa tertangkapnya seorang pengedar ini berkat informasi masyarakat yang menyatakan sering terjadinya transaksi di rumah pelaku. Saat ini sambung dia, orang tua dan teman tersangka masih berstatus saksi. Kedua orang ini dinilai tidak terlibat dalam penjualan narkoba sehingga cukup dengan rehabilitasi. Kurang lebih pukul 6.00 kita memasuki Lorong Jambu yang dikenal sebagai daerah rawan narkoba di kawasan Tangga Buntung. Jadi memang kita sudah undercover by terhadap salah satu tersangka, sehingga kemarin kita melakukan tindakan kepolisian dan melakukan penggerebekan sebuah rumah. Ya, kalau rekan-rekan tahu kemarin sudah viral di medsos ya, di Instagram terkait penggerebekan kita. Memang tersangka ini adalah seorang residivis pada saat melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2020 ketika umurnya masih 17 tahun. Namun sekarang saudara Juwi ini sudah umurnya dewasa, sehingga yang bersangkutan ini akan kita kenakan dengan tindak pidana narkotika secara orang dewasa. Jadi kemarin kita melakukan penangkapan, ada 3 orang yang kita amankan di TKP sesuai dengan video yang beredar ya, saudara Juwi, kemudian saudara Ariansa, kemudian saudara Herianto. Ya, Herianto ini adalah orang tua dari Juwi. Ya. Orang tua dari saudara Juwi, kemudian Ariansa ini adalah teman dari si Juwi ini. Kita sudah melakukan penyidikan, pemeriksaan, kita menetapkan saudara Juwi ini sebagai salah satu pemilik
narkoba seberat 4,21 gram ya, dengan uang hasil penjualan itu kurang lebih 840.000 ya, 840.000. Sementara itu tersangka JR mengaku kalau barang yang diamankan anggota merupakan miliknya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.